Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduka Allahumma ya man 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila sa'iril insi wal jan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh Masjid Al-Akbar dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada pagi ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Hikam. Pada kajian yang lalu, 1 bulan sebelum Ramadan, kita membahas tentang pesan Syekh Ibnu Athaillah terkait dengan ikhlas di dalam beramal. Beliau mengatakan bahwa amal ibadah atau amal perbuatan seseorang itu diibaratkan seperti sebuah patung, dan patung itu atau sebuah jasad yang kosong. Jasad itu tidak akan berfungsi ketika tidak ada rohnya, dan rohnya jasad itu adalah al-ikhlas. Di amal itu kalau tidak ada keikhlasan, maka kemudian tidak ada fungsinya apa-apa. Bicara soal ikhlas ini, kemudian Ibnu Athaillah di dalam hikmah yang ke-11 memberikan wejangan kepada para muridnya, para santrinya, dengan satu ungkapan, idfin wujudaka fi ardil humul fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu natajuhu. Jadi kalau kita terjemah, idfan wujudaka fi ardil humul, atau ada yang bilang idfin, sembunyikan atau tanamlah wujudaka, keberadaanmu, eksistensimu, fi ardil humul, di dalam bumi atau tanah yang tidak terkenal. Di dalam soal amal itu Ibnu Athaillah menggambarkan orang beramal itu seperti orang menanam pohon. Dan istilah menanam ini juga sering dipakai oleh masyarakat kita ketika bicara soal amal perbuatan. Biasanya kemudian orang Jawa bilang nandur. Sopo sing nandur api ya bakal oleh api. Yang nandur elek bakal nemu elek. Nah, Ibnu Athaillah bilang idfin wujudaka, tanam
keberadaanmu, eksistensimu fi ardil khumul, di dalam tanah yang sepi, yang tidak dikenal banyak orang, yang tidak banyak penduduk. Fama nabata mimma lam yudfan, karena segala sesuatu yang tumbuh dari benih yang tidak ditanam, la yatimu natajuhu, maka hasil atau buahnya tidak akan sempurna. Di kalimat ibrah, sebuah ungkapan perumpamaan, orang beramal itu diibaratkan seperti orang menanam biji pepohonan. Tanam biji itu sedalam-dalamnya. Kalau perlu, jauhkan dari lalu lalang banyak orang, sehingga ketika biji yang ditanam itu nanti tumbuh, dia akan memiliki akar yang kuat, tidak gampang roboh, dan hasilnya mesti akan maksimal. Kalau tanaman itu hanya dibuang begitu saja kemudian tumbuh dengan sendirinya, ya mungkin nanti akarnya itu hanya di permukaan tanah. Ketika ada angin, ada hujan, bisa saja kemudian roboh karena tidak ditanam menajam di dalam bumi. Nah, maksud dari hikmah ini, Ibnu Athaillah memberikan peringatan dan pelajaran bahwa orang memasuki dunia thariqat, dunia sufi, itu kalau melakukan amal perbuatan itu jangan ditunjuk-tunjukkan, rahasiakan di bumi yang paling dalam, kalau perlu orang lain tidak tahu. Jangan kemudian ingin menonjolkan eksistensi, status, popularitas, karena itu semua nanti akan merusak keikhlasan daripada amal perbuatan. Nah, pada umumnya kita ini kalau melakukan apa-apa itu justru yang ingin ditunjukkan itu eksistensinya. Apakah amal perbuatan berupa ibadah patuh kepada Allah, atau amal perbuatan berupa sumbangan sosial, atau berupa nilai-nilai perjuangan. Itu yang sering kita ini ingin memperlihatkan bahwa apa yang kita lakukan itu harus diakui orang lain. Jadi yang dibutuhkan itu popularitas, ingin menonjolkan diri, ingin menunjukkan bahwa dia eksis dalam masyarakat. Nah, kata Ibnu Athaillah, kalau popularitas, eksistensi diri itu kemudian tidak ditanam secara rapi, tidak dirahasiakan secara bagus, itu akan melunturkan nilai keikhlasan seseorang di dalam beramal. Kadang-kadang yang awalnya niatnya bagus, ikhlas, itu bisa rusak karena kita ingin menunjukkan eksistensi kita. Dan banyak orang itu awalnya mungkin berbuat ikhlas, membantu orang umpamanya, melihat saudara seiman satu jamaah kelihatannya kok butuh bantuan, kemudian terpanggil dengan ikhlas kepingin membantu. Kemudian satu saat, sekian tahun berikutnya atau sekian puluh tahun berikutnya, orang yang dulunya dibantu ini kemudian menjadi orang sukses, bahkan mungkin terkenal di mata masyarakat.
Ini kalau kita ketika membantu itu awalnya ikhlas, kemudian pada saat orang ini terkenal dan mungkin tidak memperhatikan kita, itu bisa memunculkan satu pikiran bahwa orang ini dulu sebelum terkenal itu kalau tidak saya bantu tidak bisa seperti ini. Dia ingat-ingat bahwa dia pernah melakukan amal baik, membantu orang itu. Oh, sekarang terkenal kok malah ketemu saya, tidak negur, tidak apa. Dia ada ingat kalau dulu saya bantu. Nah, ini artinya karena kita ingin diakui, menunjukkan eksistensi kita, sehingga keikhlasan yang dibangun dari awal itu bisa hancur karena kita ingin menunjukkan keberadaan kita. Maka Ibnu Athaillah untuk menjaga murid-muridnya berikan saran, tanam sedalam-dalamnya. Apa yang sudah kamu lakukan itu jangan kamu cari eksistensinya. Biarkan itu berjalan begitu saja, tidak usah dipikir. Dan ini sangat rawan dalam soal amal ibadah. Persoalan ikhlas ini kalau tidak kita redam, kita tanam sedalam-dalamnya, maka satu saat itu akan merusak amal kita. Ya, karena orang butuh pengakuan, butuh eksistensi. Jadi orang itu kadang-kadang ikhlas itu memang perlu belajar secara maksimal. Dalam Al-Quran itu ada dua istilah yang tulisannya sama, tetapi bacaannya itu berbeda sedikit. Hanya harokat saja yang dibalik, yaitu kata mukhlisin dan mukhlasin. Kalau kita melihat satu contoh misalnya dalam surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah itu kalau orang Jawa bilang surat lam yakunil. Kadang-kadang orang tua dulu itu tidak nyebut nama surat, tetapi disebut awal ayatnya. Termasuk anak-anak sekarang kadang-kadang kalau diminta baca, coba tolong dibaca surat Al-Bayyinah atau surat Al-Alaq. Kadang-kadang masih mikir, tapi kalau dibilang coba dibaca surat lam yakunil, langsung bunyi. Surat Al-Ikhlas, kadang-kadang ada yang dengar, tapi ketika dibilang coba dibaca kulhu, jadi orang mengenal surat kulhu bukan surat Al-Ikhlas. Yang terkenal surat Al-Fatihah. Kalau orang bilang Al-Fatihah mesti tahu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dalam surah Al-Bayyinah itu ada A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ayat ini sasaran awalnya adalah orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Allah bilang mereka itu sebenarnya di dalam kitabnya mereka tidak diperintah untuk menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah. Mereka tidak diperintah kecuali harus menghamba, beribadah kepada Allah mukhlishina, dengan berusaha seikhlas-ikhlasnya. Mukhlis itu ada upaya. Kita semua ini kalau kepingin ikhlas masih tingkatannya ingin menjadi mukhlisin. Kadang-kadang berupaya bagaimana supaya ikhlas. Nah, salah satu cara supaya ikhlas itu kata Ibnu Athaillah yaitu tadi, perbuatan itu tidak usah dipikir, rahasiakan, abaikan begitu saja, sehingga nanti lama-lama kita bisa menjadi ikhlas.
Tidak usah diungkit-ungkit. Kita sering amal menjadi rusak itu karena mungkin merasa terabaikan. Sudah pernah melakukan kebaikan, sudah berjuang, ternyata pada akhirnya tidak diperhitungkan orang. Mohon maaf, berita koran ketika menyoroti pelaksanaan muktamar Nahdlatul Ulama, sehingga ada judul Muktamar NU Kisruh Muhammadiyah Teduh. Itu kalau kita telusuri, kenapa bisa kisruh, kenapa bisa hampir berantem, itu mungkin yang disampaikan Ibnu Athaillah ini muncul di dalam pikiran banyak orang yang mengikuti muktamar, merasa sudah punya andil cukup besar, merasa ingin menunjukkan eksistensi, sehingga masing-masing kepingin berebut atas jasa amalnya itu supaya diakui oleh banyak orang. Coba seandainya mereka itu niat yang sudah baik itu kemudian diredam, saya ini memperjuangkan organisasi semata-mata karena ingin berpartisipasi untuk memberikan pelayanan kepada umat, itu tidak akan ada orang berebut, tidak akan ada orang bersih tegak. Ya karena dia kepingin menunjukkan, saya itu sudah berjuang mati-matian, saya sudah menggalang jamaah dengan sekian biaya dan macam-macam. Jadi eksistensi ini kadang-kadang membuat orang itu jatuh dan habis ikhlasnya, ya semata-mata karena ingin menonjolkan amal dan ibadah. Maka pesan ini sangat mendalam. Ibnu Athaillah mengatakan, tanam sedalam-dalamnya, jangan kamu ingin mencari popularitas. Dan itu perlu belajar, terus belajar sehingga kita nanti bisa menjadi orang yang mukhlisin, berupaya menjadi ikhlas, dan akhirnya kemudian dibantu oleh Allah betul-betul menjadi orang yang ikhlas. Jadi caranya ya seperti itu. Nah, ada orang itu yang dalam Al-Quran disebut mukhlasin. Misalnya dalam surah Yusuf ayat 24, itu Allah ketika menceritakan kasus, istilah sekarang kasus, peristiwa yang terjadi antara Nabi Yusuf dengan, kalau kita nyebut Zulaikha atau Zulaikha, itu ternyata harokat yang kita baca itu yang benar menurut riwayat yang masyhur, bacanya bukan Zulaikha tapi Zalikha. Itu bahasa Ibrani Mesir kuno. Zalikha itu di dalam tafsir Jalalain itu dimaknai mar'atun zawil hayah, jadi wanita yang lincah gendit. Orang Jawa bilang zawil hayah itu kemenyek, banyak tingkah. Kalau wong ayu terus kemenyek itu kan gemes no. Disebut Zalikha, Zulaikha. Orang Jawa bilang Zulaikha. Diceritakan di dalam Al-Quran ayat 24 itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Kata Allah, walaqad hammat bihi, sungguh si Zulaikha atau Zalikha itu
mempunyai keinginan kepada Yusuf, wa hamma biha, dan Yusuf sebenarnya juga menyambut keinginan Zulaikha itu. Jadi Allah bilang antara Yusuf dengan istrinya Kitfir Al-Aziz, seorang gubernur atau perdana menteri di Mesir, itu sebenarnya sama-sama ada kontak. Walaqad hammat bihi, ketika ya kita beri nama Zulaikha saja yang sudah terkenal, itu ingin merayu dan kemudian ingin berbuat sesuatu dengan Nabi Yusuf. Wa hamma biha, kata Allah, Yusuf sebenarnya juga punya keinginan, namanya manusia. Jadi Allah menunjukkan sama-sama punya keinginan, dan itu menunjukkan bahwa Nabi Yusuf itu normal. Jadi kalau ada orang laki-laki melihat wanita cantik ya, atau mungkin dirayu wanita kemudian ya, tidak ada perasaan, itu patut dipertanyakan. Ada mayem saja, apalagi tingkatan kita. Tapi persoalannya bisa tidak mengendalikan. Allah bilang kedua-duanya punya keinginan, laula ar-ra'a burhana rabbi. Andaikan Nabi Yusuf itu tidak melihat cahaya keimanan dari Tuhannya, ya itu mesti akan terjadi. Jadi burhana rabbi ini ada yang mengartikan Nabi Yusuf ketika dirayu oleh Zulaikha, kemudian dia punya perasaan senang sebenarnya, tahu-tahu kemudian terbayang bahwa melihat ayahnya Nabi Yakub kan terpisah lama sejak dibuang oleh saudara-saudaranya, kemudian tidak ketemu ayahnya sekian lama. Ketika terjadi persoalan yang membahayakan, tahu-tahu pikiran Nabi Yusuf itu terbayang orang tuanya, dan dia merasa dinasihati oleh orang tua, diwanti-wanti, hati-hati kamu. Itu dalam bayangan dan pikiran Nabi Yusuf. Tapi ada yang mengartikan burhana rabbi itu adalah cahaya keimanan yang sudah ditanamkan oleh Allah di dalam hatinya Nabi Yusuf. Allah bilang laula ar-ra'a burhana rabbi, andaikan dia tidak melihat cahaya iman yang ada di dalam hatinya, dia mesti akan tergelincir. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fakhsha. Cahaya iman itu kami bikin, kata Allah, supaya Yusuf ini terhindar dari perbuatan yang tidak baik. Innahu min ibadinal mukhlasin, dan dia itu termasuk hambaku yang aku berikan keikhlasan. Mukhlas. Jadi mukhlas itu sebuah anugerah. Karena sudah terbiasa ikhlas, tidak pernah mikir, ya, akhirnya dipikir oleh Allah mukhlas. Jadi mukhlas itu orang yang ketika melakukan amal baik itu tidak pernah terpikir sudah berapa banyak dia melakukan perbuatan yang baik, itu tidak pernah terpikirkan. Bahkan kadang-kadang lupa. Ketemu orang kemudian tahu-tahu bilang, Pak Haji, saya ini ingat sekian puluh tahun yang lalu, andaikan waktu itu panjenengan tidak bantu saya, mungkin saya tidak akan seperti ini. Ketika diberitahu orang seperti itu, loh, sampai ini siapa, saya pernah bantu apa, dia sudah lupa, tidak pernah ingat-ingat. Saking banyaknya amal baik, saking tidak pernah dipikirnya, sehingga ketika melakukan perbuatan baik itu lewat begitu saja, tidak pernah dihitung. Kebanyakan kita ini kan kalau beramal itu satu kebaikan saja kadang-kadang diingat-ingat sampai berpuluh-puluh tahun. Jadi kalau melakukan kebaikan itu dihitung, ditotal sendiri. Jamaah saya sudah sekian tahun saya aktif,
amal sedekah saya sudah kalau dihitung totalnya kira-kira sekian miliar. Dihitung-hitung sendiri, pakai kalkulator pikirannya sendiri. Padahal itu belum tentu yang kita lakukan itu apakah menurut Allah nilainya 100% ikhlas, apakah di situ ada hal-hal lain yang bukan karena Allah. Nah, Ibnu Atta mengatakan kalau beramal itu tidak usah keberadaannya tidak usah diingat-ingat, tanam sedalam-dalamnya, kalau perlu orang lain tidak tahu, karena popularitas itu akan merusak keikhlasan seseorang. Maka kemudian dalam cerita para wali itu kan banyak orang yang sengaja tidak mau dikenal orang. Rasulullah pernah satu saat itu habis sholat jamaah, kemudian bilang kepada para sahabat. Riwayat ini disampaikan oleh Abu Hurairah. Beliau mengatakan pernah Rasulullah habis sholat kemudian bilang, besok pagi kita akan berjamaah dengan salah satu orang yang menjadi penduduk surga. Nah, ketika Abu Hurairah mendengar itu kemudian dia bilang, maka setelah Rasul mengatakan seperti itu, besok paginya saya pagi-pagi sebelum subuh sudah datang ke masjid. Saya berharap mudah-mudahan yang dimaksud Rasul orang yang ahli surga itu adalah saya. Pagi sudah datang, belum ada orang, Abu Hurairah sudah mendahului ya. Mungkin kalau istilah kita masjidnya belum dibuka itu dia sudah nunggu di depan pintu dengan harapan mudah-mudahan dengan saya datang pagi kemudian niat ibadah yang ikhlas, Rasul mengatakan bahwa saya ini ahli surga. Nah, ternyata ditunggu sampai selesai jamaah subuh dan kemudian semua buyar. Abu Hurairah masih nunggu aja. Kok Rasulullah nggak bilang apa-apa? Tahu-tahu sudah, karena ditunggu tidak ada informasi apa-apa, terus Abu Hurairah mau berdiri. Pikirannya berarti yang jamaah ini tadi tidak ada yang ahli surga. Begitu mau berdiri ada orang datang yang kelihatannya kusut, ya, pakaiannya kelihatannya tidak bagus, ya, tampilannya seperti orang tidak biasa beribadah, ya. Kemudian Rasulullah bilang, nah inilah orang yang kita tunggu, yang saya bilang dia ahli surga. Kemudian Rasulullah mengatakan, besok satu saat kalian akan menemukan orang dari Bani Fulan, namanya Uwais Al-Qarni. Itu adalah salah satu kekasih Allah. Maka seandainya nanti kalian semua diberi kesempatan Allah bertemu dengan orang itu, silakan kalian minta dibacakan istighfar atau mintalah bantuan untuk diampuni oleh Allah. Maka Sayyidina Umar dan Ali itu ketika diberitahu Rasulullah seperti itu, dia nunggu-nunggu kapan kira-kira ketemu orang namanya Uwais Al-Qarni. Ternyata dalam sebuah riwayat dikatakan Uwais Al-Qarni ini adalah seorang tabi'in. Jadi dia ketika lahir itu sebenarnya Rasulullah masih ada, tapi tidak sempat ketemu dengan Rasul. Dan beliau ini ketemu dengan Sayyidina Ali. Bahkan meninggalnya itu pada saat membela Sayyidina Ali pada waktu perang Siffin. Nah, Sayyidina Umar pernah mencarinya. Ketika diberitahu oleh Rasul, kemudian cari Al-Qarni itu daerah Kuwait kalau sekarang.
Dicari karena ciri-cirinya kata Rasulullah orang itu hitam, kemudian badannya lengannya itu besar karena pekerjaannya itu kasar, dan dia badannya itu banyak belang-belang, albaros, kecuali hanya ada di lengannya yang sebelah kanan itu ada yang kira-kira sebesar mata uang dirham, itu yang tidak luka dan tidak ada belangnya. Jadi dilihat orang itu seperti orang, ya gimana orang yang punya penyakit baros, badannya tembelong-tembelong ya, dan orang melihat itu jijik. Tapi Rasulullah bilang itu adalah raja di surga nanti. Kalau kamu ketemu orang seperti itu, satu saat nanti kamu mintakan doa istighfar supaya dosamu diampuni oleh Allah. Dan ini kemudian dalam riwayat disebutkan Sayyidina Umar mencari terus orang itu sampai pada akhirnya ketemu, dan ternyata orang ini memang tidak disangka-sangka karena di masyarakatnya tidak dikenal orang. Tapi dia menurut Rasulullah itu adalah nanti raja di surga. Termasuk orang yang tadi dibilang Rasul ini adalah ahli surga. Kemudian kata Abu Hurairah, ya Rasul, kenapa budak ini tidak panjenengan merdekakan saja supaya bisa maksimal ibadah? Rasulullah bilang, bagaimana saya akan membeli orang yang itu nanti akan menjadi raja di surga? Tidak mungkin. Saya memerdekakan dia, itu berarti akan menghambat posisi dia akan duduk sebagai seorang raja di surga nanti. Nah, ini yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah bahwa menjaga amal supaya eksis dan tetap ikhlas itu kalau bisa jangan diungkit-ungkit, jangan kemudian kepingin beramal itu supaya dikenal orang, punya popularitas, status sosial dan lain sebagainya, sehingga itu yang membuat kita ikhlas itu menjadi hilang. Yang sudah kita lakukan ya biar jalan begitu saja, yang menilai biar Allah. Tidak usah cerita-cerita, tidak usah kalau pernah bantu orang kemudian tidak direken terus mangkel. Oke tongket kamu dulu kalau tidak saya bantu tidak bisa seperti ini. Nah, ini kebiasaan kita kebanyakan seperti itu, sehingga Ibnu Atha ya menyampaikan kepada muridnya ini sebenarnya juga pelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa belajar menjadi orang yang mukhlis, dan pada akhirnya nanti betul-betul mukhlas. Mukhlas itu orang yang sudah tidak bisa diganggu oleh siapapun. Terakhir dalam surat Al-Hijr ayat 40 itu Allah akan menceritakan ketika iblis itu dikutuk oleh Allah dan diputus menjadi orang yang salah. Iblis sumbar, Rabbi bima aghwaytani, ya Allah Tuhan kami, karena Engkau sudah memutuskan kami adalah orang yang salah, orang yang Engkau kutuk, la uzayyinanna lahum fil ardi, saya akan bikin rekayasa kepada manusia dalam kehidupannya di dunia nanti, walau ughwiyannahum ajmain, dan saya akan berusaha menjerumuskan secara maksimal kepada mereka, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang Engkau anugerahi sifat ikhlas. Di ikhlas itu memang istilahnya itu sudah ya, titah dari Allah. Orang sudah berusaha maksimal, pada akhirnya kemudian sudah tidak pikirkan apa yang dia lakukan. Kalau itu baik, hanya bisa bersyukur, ya Allah alhamdulillah kami Engkau berikan anugerah bisa melakukan yang terbaik, mudah-mudahan Engkau terima. Tidak pernah menonjolkan. Jadi itu yang diharapkan oleh Ibnu Athaillah, sehingga kalau kita bisa baik ya tinggal bersyukur saja, karena kebaikan itu bukan semata-mata hasil usaha kita, tapi itu anugerah, kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan jangan mengandalkan amal menjamin kita masuk surga. Seperti tempo hari sudah dibicarakan, orang itu tidak ada yang bisa masuk surga karena amal perbuatan. Rasulullah bilang tidak ada satupun di antara kalian yang masuk surga karena amal.
Kan kemudian yang dulu ada sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk panjenengan juga tidak masuk surga karena amal? Beliau bilang, na'am, illa ayyataghammadani Allahu birahmatihi wa fadlihi. Ya termasuk saya, kata Rasul. Saya bisa masuk surga itu karena anugerah Allah, bukan karena saya ini hebat. Makanya ketika Allah menjamin saya masuk surga, itu bukan karena amal saya, tetapi itu jaminan Allah. Sehingga walaupun saya dijamin masuk surga, saya harus bersyukur, harus terus meningkatkan ibadah. Tidak kemudian dijamin terus wis enak, gak usah ibadah, dijamin oleh Allah. Tapi Rasulullah kemudian mensyukuri bahwa itu adalah anugerah yang sangat besar. Termasuk kita ini kalau bisa melakukan ibadah dengan istiqomah, dengan baik, itu jangan merasa alhamdulillah itu kemudian mengatasnamakan dirinya. Jadi kita harus bersyukur, ya Allah, kalau bukan karena pertolongan Engkau, mungkin kami tidak bisa sampai ke tempat ini. Kita jamaah pagi-pagi ke sini ini, kalau Allah membuat kita malas ya nggak akan berangkat. Tapi karena pertolongan Allah kemudian kita diberi kesadaran mau berangkat, ibadah, sholat, ngaji, semua ini adalah rahmat dari Allah SWT. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita berdoa semoga Allah berikan kemampuan kita untuk melakukan yang terbaik dan menyempurnakan ibadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana bi anwari ma'rifatik waftah lana futuhal arifin wa hab lana kama wahabtahu min ibadika sholihin wasta'milna fi ta'atik waj'al lisanana rutban bi dzikrik. Allahumma zahidna fid dunya wa rawidna fil akhirah wa basyirna bi ayubi nufusina rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.